Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ade Wahyuni. Di sini aku cuman mau sharing, berbagi cerita ke teman-teman semua. Gak maksud untuk menggurui atau mengajarkan dan lain sebagainya. Aku cuman mau berbagi cerita tentang fadilah sholawat. Dan aku yakin teman-teman semua juga pasti udah pada tahu fadilahnya sholawat tuh banyak sekali. Di antaranya itu untuk mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita. Selain itu, sholawat juga menjadi bekal kita di akhirat. Kenapa aku bilang bekal di akhirat? Karena sholawat itu akan menjadi syafaat kita nanti di akhir kelak. Syafaat siapa lagi sih yang bakal kita cari selain syafaatnya Rasulullah? Makanya ada satu qasidah yang berbunyi, Antal murtaja yaumaziham isfa'lana ya khairal anam. Ada tuh kalau di nyanyiin tuh, Antal murtaja yaumaziham isfa'lana ya khairal anam. Jadi sedikit banyaknya dari qasidah tersebut itu artinya kayak gini, kaulah harapanku di hari penuh kesesakan kebangkitan, wahai Rasulullah berilah syafaat kepada kami, wahai sebaik-baik manusia. Jadi Rasulullah itu insan mulia, manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia yang penuh yang dikasih kelebihan sama Allah tuh Rasulullah tuh kayak gitu. Semua kelebihan itu ada pada Rasulullah. Jadi kalau ada yang bilang, untuk apa sih sholawat sama Rasulullah? Kan Rasulullah manusia biasa sama kayak kita. Oh enggak gitu. Jadi Rasulullah itu manusia mulia gitu. Pun dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi. Siapa sih kita gitu? Siapa sih kita yang gak mau bersalawat sama Rasulullah gitu? Sedangkan Allah dan para malaikatnya aja bersalawat sama Rasulullah gitu kan. Allah pemilik alam semesta, Allah raja dari semua raja, pokoknya Allah maha segalanya. Allah aja bersalawat sama Rasulullah. Siapa kita? Hamba yang penuh dosa, umat yang durhaka, hamba yang penuh banyak maksiat, gak mau salawat sama Rasulullah, gak mau syafaat dari Rasulullah, gak mau, yakin. Jadi gitu. Jadi juga dikatakan dalam hadis, kalau nggak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi orang yang paling pelit di dunia itu bukan orang yang nggak mau bersedekah, bukan orang yang nggak mau memberi, bukan. Jadi orang yang paling pelit di dunia itu saat ada orang yang nyebut nama Rasulullah tapi dia nggak mau bersalawat sama Rasulullah. Itulah orang yang paling pelit sedunia. Jadi aku pernah dengar para ulama sepakat bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Terlepas dari wajib atau sunnah, emang apa sih ruginya sama kita bersalawat? Nggak rugi kan? Kalau misal lagi masak kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kalau capek boleh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau pas lagi kita main handphone, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak rugi sama sekali. Malah feedbacknya ke kita itu sangat besar gitu loh. Ya itu tadi, balik ke awal tadi, selain hajat-hajat kita qabul, kita nanti insya Allah di hari kelak dapat syafaatnya Rasulullah gitu. Karena pun juga dikatakan dalam hadis, kalau nggak salah, apa itu namanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran
barang siapa yang bersolawat ke atasku dengan 1 solawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat ke atasnya dengan 10 solawat. Enak gak sih? Enak dong. Maksudnya kita solawat sekali gitu sama Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah bersolawat sama kita 10 kali. Kabar gembira gak sih buat kita? Allah, Tuhan semesta alam. Itulah tadi, karena sayangnya Allah dengan Rasulullah, makanya siapa yang menyenangkan Rasulullah, maka akan disenangkan langsung sama Allah gitu. Jadi aku mau berbagi cerita ke teman-teman semua, manfaat yang udah aku dapatkan dari bersolawat, mulai dari hal kecil sampai ke hal besar. Kayak contohnya kemarin itu aku kerja di satu tempat, dan di situ aku punya problem, punya masalah, dan hampir stres. Nggak stres kali sih, maksudnya ya hampir kepikiran lah gitu ya. Terus aku cerita ke teman aku, sahabat aku perempuan, Kak, aku gini, aku punya masalah gini. Terus dia nenangin aku. Terus dia ngasih satu pertanyaan kayak gini, kamu mau tah saya kasih satu amalan yang insya Allah kalau kamu ngamalin itu, insya Allah semua masalah kamu beres, katanya gitu. Terus aku tanya dong, karena aku tuh memang kalau apa-apa itu harus nanya gini, emang Umah ngelakuinnya Kak gitu. Umah itu gurunya kami, jadi aku punya guru di salah satu tempat aku ngaji. Biasa itu kami manggilnya Umah. Jadi aku bilang, emang Umah ngamalin nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Beliau bilang, iya Umah ngamalin, kasihlah sama aku amalannya. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, beliau ngasih amalan itu, amalan dari sholawatnya Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu karomah beliau juga, Masya Allah. Kalau didengar ceritanya itu, ya Allah Karim, kalian boleh dengar langsung di YouTube, banyak banget itu cerita beliau. Jadi teman aku tadi ini nyarankan untuk membaca sholawat itu sebanyak 41 kali, karena memang dilihatnya itu aku kayak memang butuh gitu, kayak memang butuh sholawat itu kan, butuh agar masalah aku itu cepat kelar gitu. Jadi dia kasih tahu, aku tanya dong, karena saat itu aku belum tahu, belum hafal sholawatnya. Aku tanya, Kak, emang apa sih bunyi sholawatnya? Terus dia bacain gitu kan, ya bunyinya tuh gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub atau tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil husub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wasahbihi wa man ilaihi mansub. Itu dibaca 41 kali, insyaallah kalau diamalkan setiap hari beres semua masalah, insyaallah. Jadi memang terbukti saat aku mengamalkan itu kurang lebih seminggu, memang terbukti gitu, masalah aku tuh selesai gitu. Kayak udah gak ada masalah lagi ya gitu. Ini siapa yang nyelesain masalah aku kan gitu ya. Kok kayaknya udah gak jadi beban pikiran lagi, gak ada sama sekali, gak ada apa-apa di pikiran tuh, gak ada kayak yang kemarin-kemarin, ya Allah aku harus apa, ini ribet, ini ruwet gitu. Saat aku ngamalin itu ya udah kayak selesai aja gitu, kayak ya Allah alhamdulillah terima kasih gitu kan. Dan masih banyak lagi lah keajaiban sholawat yang aku dapatin khususnya untuk diri aku sendiri. Kayak pernah juga tuh aku pengen sesuatu gitu kan, kepengen sesuatu, ya bilanglah HP ini HP ini kan aku pengen, tapi posisi aku tuh nganggur gitu kan, nganggur berarti nggak ada kerja gitu. Jadi aku yakinin aja, aku pasti bisa nih,
pasti bisa. Sebelumnya handphone aku bukan ini ya, sebelumnya handphone aku tuh Oppo A37. Jadi aku kepengen handphone aku yang sekarang ini itu kan. Aku pernah dengar tuh dari teman-teman yang lain gitu kan. Kemarin tuh aku mikir gitu, pernah dengar dari teman-teman yang lain bahwasanya kalau pengen apa-apa itu diselawatin aja dulu. Jadi kemarin itu aku tuh kayak nyetak foto handphone ini, fotonya, jadi aku lengketin di lemari aku, di samping-sampingnya itu aku lengketin. Jadi sambil di atasnya itu aku tulis harus bisa dapat, dan di bawahnya itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh sampai sekarang itu aja, kalau kepengen ada apa-apa tuh aku bacanya sholawat itu aja gitu. Dan alhamdulillah ya Allah, dalam waktu sebulan kurang lebih kebeli gitu, kebeli alhamdulillah. Nggak tahu duitnya itu ada aja yang ngasih, ada aja yang ngasih aku kumpulin, ada aja yang ngasih aku tabung gitu kan. Nggak nyampe waktu sebulan tercapai alhamdulillah gitu. Dan ya apa ya, masih banyak lagi lah, kayak misalnya uang bensin aku kalau mau pergi ngaji itu selalu ada gitu, padahal posisi aku itu nganggur gitu kan. Kalau aku pergi taklim, pergi ngaji gitu kan, majelisan, selalu ada aja megang uang 20.000 gitu. Dan ya masya Allah, peganganku cuman ini aja selama bawa motor gitu. Jadi emang banyak banget lah manfaat yang aku dapat dari sholawat, mulai dari hal kecil sampai ke hal besar. Pernah juga kemarin itu ada satu acara, dan di acara tersebut tuh harus apa ya bahasanya di Medan tuh harus kayak sumsuman gitu kan. Aku juga kepengen dong sumsuman untuk hal-hal yang baik gitu kan, cuman posisinya juga aku tuh nggak punya gitu. Tapi tenang, aku masih punya Rasulullah, aku masih punya Allah, aku masih punya sholawat. Aku sholawatin dengan niat untuk ikut membantu acara tersebut, ya acara-acara baik lah gitu kan, acara untuk majelis gitu. Terus ya udah aku sholawatin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Aku sholawatin terus. Ada duitnya, ada jalannya, ya alhamdulillah jadi bisa ikut bantu kan gitu. Masih apa ya, masih banyak kali lah kalau aku ceritain semua di sini satu part, kayaknya kalian bakal bosen gitu. Mungkin bakal ada part yang lain, manfaat-manfaat yang aku dapat dari bersolawat, atau kalau ada teman-teman yang juga merasakan manfaat, ada tukang es atau kalau teman-teman juga ada yang ngerasakan manfaat dari bersolawat, boleh juga sharing sama aku, boleh di kolom komentar atau boleh DM aku di Instagram @adewahyuniyoyo, nanti aku tulis di deskripsi. Kita sharing bareng gitu kan, sholawat apa aja yang udah kalian baca gitu. Masih banyak lagi, dan aku yakin kalau memang kita husnuzon sama Allah, husnuzon sama Rasulullah, kita sholawat, kita pengen ini, pengen itu, insyaallah kabul. Buat teman-teman yang sholawat tapi belum kabul hajat, jangan sedih, anggap aja sholawat kita itu menghapuskan dosa-dosa kita gitu ya. Jangan seuzon sama Allah, jangan seuzon sama Rasulullah, nanti Allah murka, Rasulullah murka. Kadang ada tuh orang yang masya Allah lancip banget itu mulut, aku udah bersolawat nih tapi nggak terkabul juga. Lo ente emang nggak mikir apa, ente banyak dosa, ente banyak maksiat kan gitu. Jadi untuk kelanjutan part yang lainnya insyaallah besok-besok aku upload, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.